sejarah maupun data fakta. Itu boleh kita gunakan asumsi. Ya banyak kalau di dalam kita dulu berpendidikan begitu. Tapi kalau sudah ada datanya, sudah ada faktanya, sudah ada sejarahnya. Kalau kita bermain lagi dengan asumsi, ini kekacauan dalam berpikir. Asumsi itu baik-baik. Analisis itu baik-baik ya. Akan tetapi analisis itu dibutuhkan jika ya kan kita tidak memiliki data. Jadi kalau dalam sejarah pun ya yang sudah tertuliskan, sudah ada siapa yang meriwayatkannya, apalagi dalam Islam, apalagi kita ustadz. Terus kita mengatakan ini nggak mungkin sejarah ini karena logikanya, ini yang kacau. Bagaimanapun kalau saya mengajak semua teman-teman saya sesama ustadz pun, itu jangan ada bahasa begitu. Ini kan sudah banyak terjadi nih. Yang sudah ada Pak Randy Ustadz toh. Ya makanya saya tadi katakan saya tidak mau menyatakan saya siapa begitu. Jadi karena itu nggak apa. Tapi teman-teman saya katakan kalau masih ada dalilnya, sudahlah jangan dibantah, ikuti saja. Nah jangan gunakan asumsi dan logika kecuali ulama semua sepakat dengan dalil itu doif. Ya sejarah itu nggak benar, ada penyelewengan sejarah, ada kisah di dalam itu satu. Yang kedua, apalagi di dalam satu asumsi itu digunakan namanya logika falasi, ya, adalah salah berpikir. Misalnya begini, dalam satu ketetapan berpikir itu ada namanya kerangka, ada namanya imologium dalam ketetapan satu berpikir. Jadi kalau kita bilang perang itu adalah harus banyak korbannya, itu kan udah sesat berpikir. Karena dari referensi yang ada tentang perang itu tidak ada harus banyak korbannya. Kalau bukan banyak korbannya bukan perang. Itulah namanya contoh untuk mengarahkan dalam kesesatan berpikir. Saya rasa yang saya sampaikannya adalah ilmu umum. Ya, kalau kita pun belajar ilmu komunikasi ya, ilmu sosial semester 1, semester 2 di dalam perkuliahan ini juga dikaji. Mana mungkin kita mengatakan misalnya yang sudah kita lihat terus kita buat satu asumsi yang menyalah daripada yang sudah kita saksikan tersebut gitu. Jadi kita jangan yang bisa motong saya itu adalah host ya. Karena host saja ini dakwah ya sampai tengkuk. Oke. Nah, saya cuman tidak ada niat lain karena saya lebih hebat atau bagaimanapun. Semua adalah yang saya katakan teori baku yang pada umumnya. Nah, kadang-kadang ini menjadi tidak baku tidak umumnya dikarenakan itu digunakan logika-logika falasi. Mungkin itu host pengantar dari saya. Baik, terima kasih. Saya tanggapi apa yang disampaikan tadi dengan Bang Randy ya. Jadi gini, saya coba-coba kita berkomunikasi secara bijak ya untuk menemukan titik temu ya. Karena asumsi ini sangat bagus juga sebenarnya. Asumsi itu untuk mengembangkan pola-pola pikir kita secara sehat. Ya. Selama itu kita ingin berpikir secara baik dan benar. Jadi gini, persoalan sejarah walaupun itu sudah ada ketetapannya dan skalanya itu bukan namanya kita menghalangi untuk bisa menganalisa kembali gitu. Ini dalam pandangan saya. Tetapi perbedaan dalam pandangan pikir ya atau pemikiran itu wajar sekali. Jadi contoh ya sekarang ini kita buktikan ya ada asumsi. Jadi sekarang kita masuk dalam konteks asumsi. Sekarang ini ada asumsi di dalam penelitian bahwa Mekah itu Ka'bah itu bukan Ka'bah yang sekarang. Ini asumsi. Sesuai dengan hasil penelitian. Jadi kita kenal selama ini mulai daripada ulama-ulama kita bahwa Mekah ya itulah yang sekarang. Tetapi dengan adanya penelitian dan penelitian ada asumsi yang muncul bahwa bukan itu Mekah yang sebenarnya tetapi ada di Petra. Ini asumsi. Nah hal-hal inilah yang perlu dikaji sebenarnya. Nah, jadi kalau kita saya potong di situ ya. Penelitiannya tapi disebut ditelitikan oleh siapa timnya. Ya, ini konteks umum aja, konteks umum secara garis besar aja konteks ya. Contoh yang namanya asumsi. Tapi motong orang lain bicara gimana ini? Tadi saya sudah izin, Pak, maaf Pak, saya potong. Ya, silakan. Ya, saya katakan, kalaupun kita merujuk kepada satu data, makanya kalau kita pun merujuk kepada satu dalil, jelas siapa perawinya, siapa periwayatnya, sama kayak tadi. Menurut penelitian, kalau saya rasa itu adalah hanya propaganda, membuka satu pemikiran kita untuk meyakinkan seseorang. Kita sebut kata peneliti. Tapi kalau peneliti tidak jelas siapa, itu adalah kosong. Kalau saya rasakan, karena peneliti itu jelas kapan diteliti, tahun berapa, inisiasinya siapa ketua timnya, harus jelas. Kalau kita mau jadi orang
berilmu. Beda kita berasumsi dengan penelitian, karena penelitian ada ilmiah. Kalau asumsi hanya perkiraan terka-terka gitu. Perspektifnya sangat jauh gitu. Yang saya Jadi betul sekali. Oke, maaf Bang Reddy. Poinnya saya rasa kalau kita berkomunikasi poinnya itu kalau jika kita sudah tangkap, oke, tidak ada masalah. Jadi begini Bang Reddy ya. Saya sepakat tentang apa yang dinarasikan Bang Reddy bahwa memang harus data by data. Yeah. Sesuai dengan ya, landasan-landasan asumsi kita, karena kita itu bisa berasumsi dengan adanya landasan. Betul. Tanpa ada landasan baru asumsi itu ngawur namanya. Nah, gitu. Itu namanya asumsi. Jadi asumsi itu dikembangkan, asumsi kita itu sesuai dengan landasan-landasan dari pemikiran-pemikiran apa yang ada. Ya. Makanya dalam konteks apapun itu harus data by data. Itu clear itu saya rasa. Ya, saya rasa kita semuanya memaklumi, ya, memahami gitu. Nah, tentu juga tentang peperangan. Tadi ada 2 poin, Bang Randy mengatakan, ya ada 2 poin yaitu peperangan. Di dalam konteks peperangan, ya di realita dalam konteks peperangan itu, di mana pada saat sudah dihancurkan itu baru menyerah. Di mana banyak korban itulah yang menyerah. Itu dalam konteks teori peperangan yang kita saksikan ya. Siapa yang sudah dihancurkan, siapa yang sudah banyak korban, sudah lemah pertahanannya atau itu menyerah pasti itu. Jadi bagaimana kita memaknai saja sebuah bahasa ya gitu ya, yang tidak perlu diperselisihkan. Gitu Bang Randy, terima kasih. Lanjut ke lain. Saya mau tanya sebentar Bro. Al Ustadz Randy, ini saya mau tanya ke Al Ustadz Randy. Yang Anda sampaikan dari A sampai Z tadi itu asumsi atau data? Anda bisa nunjukin data nggak Ustadz Randy dari tadi? Yang Anda sampaikan dari A sampai Z tadi di Komal ini, itu asumsi Anda atau data? Kalau data mana datanya, dari siapa datanya, kapan diteliti ya? Oke, saya jawab ya. Data nggak Ustadz Randy, gitu saja. Ya ini saya jawab, kasih waktu saya berjawab saat kamu bertanya. Oke. Nah, saya sudah sampaikan tadi. Saya hanya menanyakan adalah apa itu perang. Nah, saya membaca itu saya sebut tadi dari Wikipedia. Dari pengertian perang, ada datanya dari Wikipedia. Saya sebut. Nah, terus yang kedua, waktu ditanya pernyataan daripada Tristan tadi. Oh, banyak itu apa? Mungkin kita nggak usah pakai tahu. Banyak itu lebih daripada 1 itu banyak. Ya, dalam pengertian bahasa Indonesia itu kelas 3 SD juga kita udah dikasih tahu. Ya, jadi begitu tadi ada Ustadz. Maaf ya saya potong, Al Ustadz Randy saya potong. Ketika jawaban tidak nyambung dengan pertanyaan itu data apa asumsi? Bukan apa? Gimana? Ketika jawaban itu tidak nyambung dengan pertanyaan, itu data atau asumsi berarti yang Anda sampaikan itu? Saya rasa nggak nyambung. Saya tanya apa yang Anda jawab apa gitu kan? Mungkin Anda yang tidak memahami jawaban saya. Jadi nggak ada data, nggak ada asumsi. Mungkin ya saya bilang. Namanya Anda data. Jadi Anda itu nggak pakai data, nggak pakai asumsi ya? Asal ngoceh aja gitu ya? Enggak. Ya. Anda yang tidak tahu jawaban saya udah bilang udah paham. Ributnya tadi adalah tentang bagaimana, ya kan, apa itu pengertian perang. Saya membaca dari Wikipedia karena sebelumnya dibilang perang itu ada korban, harus ada korban yang banyak. Dibilanglah tadi. Tadi dari disebutkan ribuan korbannya. Nah, saya nggak ada urusan dengan yang Anda sampaikan. Saya sedang fokus dengan pertanyaan saya. Saya nanyain. Yang Anda sampaikan tadi di Komal ini dari A sampai Z itu data atau asumsi? Wikipedia. Yang mana? Coba. Ya tentang perang. Bahwa Wikipedia itu mengurai seperti yang Anda sampaikan. Iya, Wikipedia. Saya sudah baca. Ya, mana? Makanya oke, saya jawab ya. Data itu udahlah. Jawabannya nggak nyambung percuma. Jawabannya nggak nyambung dengan pertanyaan. Dan non fisik yang intens antara negara, pemerintahan atau dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antar 2 atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan, atau ya, pemberontakan dan milisi. Itu dapat dari mana Anda pengertian itu? Dari Wikipedia. Dari tadi saya bilang. Kalau Anda nggak percaya saya membaca Wikipedia, Anda ada kuota untuk browsing, Anda buka. Apa itu perang? Sederhana saja saya. Ayo, mau bahas lagi.
Izin Bang Randy. Terserah Anda. Anda di sini mau ngomong apa terserah. Enggak, selain Anda mengatakan sumbernya dari Wikipedia, Anda juga mengatakan tadi sumbernya dari KBBI. Iya, karena sama. Nah, setelah dicek sama Tristan, dibuka KBBI, nggak ada kata-kata non perang di situ, non senjata. KBBI itu ada versionnya, Bang. Nah, itu Bisa lain lagi tunjukkan kan. datanya, Pak? Versionnya yang mana? Bisa tunjukkan datanya. Yang namanya data itu tampil. Sebentar Pak Saksono. Yang namanya data itu tampil. Bapak buka data, Bapak tunjukkan. Bukan hanya omongan. Kalau hanya omongan itu namanya asumsi. Itu cuma modal suara doang. Jadi gini, mohon izin Bang Randy ya. Ya, Poin siap. inti daripada makna peperangan itu bagaimana untuk menaklukkan, itu aja poin intinya sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi. Iya, tapi anehnya tidak ada yang menyoroti tadi bicara tentang korban. Itu saya bilang nggak fair. Tapi nggak masalah kalau ada orang nggak fair di hari ini. Kan untuk dirinya Jadi sendiri. ini perang dalam konteks ini, mohon Karena izin. korban, ada bahasa korban. Tapi lucunya begitu tidak ada bahasa korban, tidak ada yang mempermasalahkan itu. Saya hanya menentang tadi adalah tentang dia membilang begitu disebutkan dalam sejarah tadi satu perang, ada ustadz yang mengatakan ada korbannya ribuan. Mana dalilnya? Emang perang harus korbannya berapa? Banyak, ribuan. Ribuan itu udah banyak. Sebetulnya saya membantah itu tadinya. Ya tapi kan, anehnya karena itu saya kan, mengatakan perang itu bukan berarti harus ada korban. ya maksudnya gini Bang Randy, orang dua ini kan lagi bicara, belum ada kesimpulan. Di tengah Anda menyela Nggak itu bisa Bang, dalam diskusi itu moderator atau Bang Saksono ini nggak Ustadz. Nah, nggak bisa. Karena gini, begitu kita mengumpamakan sesuatu dan orang diam di dalam Islam pun sendiri, justru Anda melakukan penyesalan. Kok terlempar Bang Randy? Jangan dikik, nggak apa-apa kok, kita relax saja ya. Saya rasa semuanya bisa dibicarakan. Dinaikkan aja lagi Bang Randy, atau dia terlempar sendiri ya? Kali ke host Ustadz host. Iya, saya kira saya sudah menemukan orang yang cocok untuk pengantar tidur saya gitu kan. Enggak, Prof. Cocok memang orang itu. Tadi yang dibicarakan Bang Prof itu perang apa? Perang fisik atau perang hawa nafsu? Iya, perang itu macam-macam. Ya tadi katanya nggak sesuai dengan asumsi tadi katanya sama Prof. Dia sendiri doyan asumsi gitu ya. Dia sendiri doyan asumsi. Ditanyain data muter-muter. Datang muter-muter dia nggak buka Iya, nggak data. sesuai dengan asumsi tadi katanya. Dia kan Tapi nggak nggak ngargai apa-apa diri orang, itu mana lo? Gak apa-apa. Kalau aku sih bisa terima. Udahlah biasa ya. Naikkan lagi aja host, naikkan lagi Perbedaan host. pendapat, benar pikiran itu wajar ya. Tetapi dengan adanya pro kontra begini untuk menemukan titiknya itu. Tadi saya sudah memberikan datanya Wikipedia, kok muter-muter sih? Apa yang muter-muter saya? Nggak sebutkan, jangan. Anda sudah memfitnah orang, Anda harus bertanggung jawab dengan fitnah orang sendiri. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda nggak mau menjawab, biarlah itu menjadi keindahan hidup Anda sendiri. Ya. Emang Wikipedia itu menyampaikan sesuai yang Anda sampaikan dari A sampai Z. Iya, saya itu baca, ya? tapi karena dipotong-potong, coba Izin Bang Randy, Tadi saya sudah baca dengan sama dengan tempo yang sesingkat-singkat. Ada Gus Dan Betik saya mau sudah naik ya. menyebutkan Wikipedia. Pak Habis Pedang, kan? Tapi jangan dikatakan saya nggak ada silakan menyebut dinaikkan data. Gus Betik, Itu saya nggak monitor terima. di bawah. Yang Anda sampaikan dari A Betik, naik, sampai Z Gus Betik. itu panjang. Saya ingin tahu sepanjang itu. Yang kan mana? Yang Wikipedia mana itu. saya menyampaikan panjang tapi tidak by data? Yang mana? Sebutkan. Ya makanya Anda yang Yang mana? Yang mana? Kan Anda yang menuduhkan saya. Tunjukkan. Makanya saya Apa? nanya. Wikipedia. Yang Anda sampaikan. Enggak, tadi kan sejak masuk pernyataan Komal Anda ini, jelas di dari sini ampun, mengatakan ini orang bahwasannya dengerin tapi nggak mau ngedengerin dia gitu kan. cerita sana sini nggak ada data. Saya bilang data Ya saya udah, terserah kamu ngomong perang lah. daripada Pendongeng gitu kan. Wikipedia. Nah, pertanyaan saya sama Mas, yang Mas katakan tadi muter-muter segala macam tuh mana? Yang mana? Ini Biar loh, saya Pak, jelaskan. namanya data, Pak. Sebut saja. Ini loh namanya data Pak ya. Data ya seperti yang kita menunjukkan Dia gambar. nanya Ya sendiri. saya jawab nggak sendiri. bisa webcam. Anda Saya nggak silakan bisa nanya sendiri, jawab sendiri ya. Anda nanya sendiri, jawab sendiri aja. Lah ada silakan. yang Saya dengerin pernyataan, dongeng Anda pikirkan juga Mas, diri orang. naikkan Gus Betik, Anda Mas. memberikan pernyataan, Anda lempar sendiri. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Gitu. Dongeng aja. Saya siap Anda dengerin dongeng waktu kok. saya siap dengerin turun, dongeng. Silakan, saya siap dengerin Anda dongeng. terserah. Begitu saya turun, Anda langsung mengatakan, oh saya tanya data nggak tahu bisa kasih data dia muntah. Anda Semua orang mendengar kok itu fair. Bentar. Kita Bang fair, Randy, kita Bang. berani loh.
Bang. Kita lihat aja lah. Karena kan ini bukan kompetisi lomba debat. Gitu. Ini Tapi tempat begitu adu kita pintar, mengatakan Pak, hal yang namanya. dusta dan Banyak memfitnah kali orang, ceritanya Bang Randy itu nggak ini baik. nggak mau gantian orang ngomong. Ya, Lanjut, saya lanjut, persilakan Bang. dulu. Ini Lanjut, Bang. alih-alih Host, kamu lanjut, kan Bang. gaduh Lanjut. itu hari biasa. Host, Gus Peti itu minta naik host, naikkan host. Oh, Gus Peti, oke, mana dia? Bentar ya. Aku lupa agak apa nih. Oh, naik Gus Peti, tafadhal hunaka fil hiwari pedang Saiful Dunam. Makanya aku jadikan moderator biar aku bisa naikkan Fil orang. hiwari fal dabu fi. Hostnya punya koin nggak nih? Hostnya punya koin nggak? Ya, silakan. Ya, Gus Peti, kayak pahalit. Nah, Bang Tony buka datanya Wikipedia yang mana yang dimaksud Bang Randy ini, Bang Tony. Coba buka dulu. Oke, Pak, Bapak buka data yang bagaimana? Aku minta data, Bapak sendiri buka data nggak bisa. Tolong Pak, cluenya Pak. Wikipedia kan banyak link tuh. Link yang apa yang harus dibuka nih Bang Tony Pak? Silakan Pak. Yo, Bang Tony, tunjukkan datanya. Ya kalau by data itu letter like-nya dulu dibaca semua gitu, bukan ditambahin dikurangi. Ya, makanya saya sepakat dengan Prof Asumsi. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Jangan Jangan dipaksa, jangan dipaksa, biarin, jangan dipaksa orang buka data, jangan dipaksa, biarin. Kalau memang dia sukanya dongeng, kita dengerin dongengnya. Gak usah dipaksa-paksa, nggak usah. Dilarang memaksakan kehendak, dilarang. Coba kita persilakan dulu Gus Peti karena tadi beliau mau diskusi sama Akhi Randy katanya. Monggo Gus Peti. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua saudaraku. Ini di, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini di tempatku nggak tahu ada kendala teknis, jadi nggak nampak siapa-siapa, cuman hitam semua di layar ini. Jadi kalau ada salah-salah ngomong ya mohon dimaaf. Nggak tahu atau HP-nya atau apa nih. Jadi di layar Mungkin HP sawer dulu ke hostnya. hitam semua. Mungkin gini Gus Peti. Aplikasi tiketnya itu minta diperbarui mungkin. Gitu ya. Oke, mana Mas Randy-nya mana tadi? Saya nggak bisa Gimana host? Saya tadi coba untuk diam dan menyimak dan mendengarkan sambil bekerja. Gimana host? Mas Randy-nya masih ada situ? Maaf, sebentar. Ada host, siap host. Petunjuk Ada host. Bang Randy. Host, Silakan. naikkan GPR ya host ya. DPR mana nih? Saya Randy host. Apa yang mau ditanya host? Enggak, ini ditanya Gus Peti, Mas Randy mana? Masih di bawah saya bilang gitu loh. Oh siap host. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Ini ada temanya bagus nih, apa surga dan neraka ini. Host, mohon izin boleh dinaikkan GPR nasional tuh host. DPR di mana ini Ustaz? Ada sini Ustaz? Ada. Coba. Bang Gopur, tolong naik Bang Gopur. Ini bahasannya menarik. Ini ininya antum nih. Ini dia, Gio ini bukan? Bukan, GPR nasional. DPR nasional. Itu 24 itu GPR nasional itu. Oh ini dia, iya. Oke, ya bentar ya Ustaz ya. Oke, nah DPR nasional. Ini. Gus Peti cek layar dulu Gus. Gus cek layar dulu. Udah normal belum? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih host. Ustaz GPR. Tafadhol. Jangan ya kalau hostnya bercakap bagaikan malaikat Israel. Ya? Naam. Bikhair. Naam. Okey. Tafadhol. Al-Ustaz. Jadi begini tadi nih ya, kalau saya nyimak ya, perbicaraan tadi ini sebenarnya sudah enak. Jadi
Namun ketika host mengajukan satu tema tentang perang Jamal gitu ya. Nah disitulah kemudian terjadi perdebatan yang cukup ramai dan mengundang pengunjung yang agak banyak di Komal ini gitu ya. Di satu sisi menganggap kejadian itu masih perlu ditinjau ulang, apakah itu peperangan atau tidak gitu. Bahkan muncul satu pertanyaan waktu itu khususnya kepada saya, berapa jumlah yang terjadi. Nah, ketika saya katakan ribuan, ada yang menjawab apa suaranya apa? Ada yang menjawab ya, keterangan itu diambil dari mana? Nah, kemudian saya jawab dari buku sejarah, baru di sini ada perdebatan yang ramai akhirnya. Akhirnya saya pun diam 1000 bahasa untuk menyimak dari saudara Randy dan saudara Tristan. Monggo dilanjut mungkin Gus Peti. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah tanggap karena layarku ini gelap semua, nggak tahu ngomong dengan siapa, jadi seperti orang timpunan saja. Gini Kang Mas Randy Enggak, di sini dapat dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, gini, aku nggak mau masuk ke dalam perangnya tadi ya. Aku mau masuk ke epistemologinya saja. Gini, tadi kan bicara data dan asumsi. Nanti kalau aku salah tolong dulu. Yang aku tangkap dari Mas Randy tadi, kalau sudah ada data itu asumsi tidak boleh bermain. Apa benar begitu? Tanpa data. Enggak. Gitu. Kalau ada data. Kalau sudah ada, gini Kang, gini. Ya, untuk tidak boleh asumsi itu terlalu membantah data tersebut tanpa ada data. Boleh berasumsi tapi harus memiliki data gitu deh. Karena sudah ada data gitu. Boleh berasumsi tapi harus memiliki data juga gitu. Host, jangan berasumsi tanpa data gitu. Intinya gitu. Ini surga neraka apa perang Jamal? Mana ini temanya surga dan neraka? Oh, biar kami Gus. bisa kan? Gitu jawaban saya Gus. Host, biar kami berdua. Oke, kamu enggak izin, enggak sesuai tema gitu. Boleh, silakan. Oke, gini Mas. Begitu Gus jawaban saya. Iya, gini Mas Randy. Asumsi itu boleh nggak tidak setuju dengan data, atau dia mengalahkan data, atau dia untuk menghadapi data, boleh nggak? Jenengan punya data. Baik. Saya hadapi dengan asumsi itu boleh nggak? Baik, kalau kita masuk dalam ranah diskusi asumsi akal dan pikiran dan logika, hanya fokus kepada itu di dalam daya penangkapan, itu boleh. Tapi kalau kita berdiskusi saat kita menunjukkan satu data yang mungkin kita katakan mungkin ada kitabnya, ada perawinya dan segala macam, misal kita berbicara begitu, nah terus kita membantah itu dengan hanya mengolok-ngolok dengan logika kita, saya rasa itu tidak fair gitu. Oke, atau begini Kang Mas. Tapi kalau kita berdebat sebatas asumsi, saya sah-sah aja gitu, logika sebatas logis gitu. Berarti boleh ya asumsi membantah data, boleh ya? Nggak boleh, kalau di dalam satu kepastian pemikiran itu tidak boleh, karena data itu dibawa itu dari beberapa elemen, dari logika, dari sumber, dari fakta, dari semuanya gitu. Sementara kalau asumsi itu baru bertindak sendiri, hanya individual personality. Tapi kalau data itu sudah lengkap, di situ ada logikanya, ada value-nya, ada sejarahnya, ada datanya, ada etimologinya, udah semua di situ. Nah, bagaimana yang selengkap itu di dalam kalau data itu yang dikatakan data ya, kalau sudah selengkap itu bisa dibantah dengan asumsi individual seseorang gitu, hanya personality gitu. Ya kalau dibilang boleh ya boleh-boleh, tapi kalau dalam etika ya, di dalam etika kita mungkin bermasyarakat,
saya rasa tidak elok gitu, tidak fair gitu. Nah, itu. Boleh saya ikut nimbrung nggak? Sebentar Mas, biar kami berdua Biar dulu Mas. ada. Biar kami berdua dulu. Oke. Oke. Sekarang gini Kang Mas Randy ya. Data itu boleh diragukan nggak? Boleh ditolak nggak? Misalkan kita diskusi tentang sesuatu, panjenengan mengajukan data itu aku tolak, boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh dengan boleh, tapi untuk menolak data pun berarti data itu harus by data. Kenapa? Kan tinggal bicara tentang kekuatan data itu sendiri. Menolak itu bukan menolak prinsipnya benar salah, tapi kekuatan data itu sendiri. Ya, kekuatan data itu sendiri bahwasannya kayak hadis, dia akhirnya doif. Karena apa? Ada rujukannya. Bukan kekuatan daripada kebenaran salah atau benarnya dulu. Nah, jadi jangan kita menolak kebenaran data tersebut hanya dengan logika, oh salah. Tapi kalau dari sejarah dari data itu tadi, kayak saya bilang, apa itu data, ya kan? Dari fakta yang ditemukan, misalnya dari tahunnya, segala macam, nah itu boleh. Ke situ dulu kalau membantah data. Bukan kita langsung masuk ke intinya mengatakan benar atau salah gitu. Nah itu. Oke, tapi kan begini. Dalam kerangka berpikir akademis, ya logika itulah yang mendasari kita untuk membangun asumsi. Jadi asumsi itu kan tidak... Iya, benar. Saya setuju, Gus. Tidak lahir di ruang kosong gitu loh. Jadi kalau misalkan panjenengan misalkan panjenengan punya data itu aku tolak. Bisa nggak diskusi kita dilanjutkan? Aku punya asumsi untuk menolak data Mas. Bisa nggak kita? Boleh, boleh. Tapi kan semua itu ada kedudukannya, Mas. Ada tingkatnya. Kenapa dia dikatakan data? Kenapa dikatakan asumsi? Boleh, saya katakan bukan nggak boleh. Tapi jangan asumsi itu mendahului data. Kan ini yang menjadi persoalan, saya katakan logika yang salah. Asumsi menolak data, sementara di dalam data itu sendiri sudah ada sejarahnya, sudah ada faktanya, sudah ada logikanya untuk membangun satu data itu, Mas. Jadi kalaupun memang kita mau membantah ya dari data tersebut, ya kan, nah maka dibutuhkan adalah sejarah itu sendiri. Kan begitu, dibutuhkan fakta itu sendiri. Misalnya ada temuan fakta baru, ada temuan sejarah baru, dan segala macam. Tidak bisa hanya menggunakan asumsi atau logika. Ya kan? Nah, makanya itulah yang dikatakan itu proper di dalam kerangka berpikir, kerangka hukum, kerangka kehidupan, kerangka sosial. Itu proper namanya. Artinya wajib kita sepakati. Karena proper dia. Gitu. Nah, jadi kalau sesuatu yang proper ini bukan menjadi kebenaran mutlak, tapi proper. Saya mengatakan sudah memang udahlah itu dia gitu. Itu sih, kecuali ada data dari sumber yang berbeda dengan melakukan hal yang sama, penelitian kah, fakta kah, jurnal kah, ya kan, apa kutipan-kutipan kah, macam lah. Nah itu boleh, tapi itu pun bukan mengatakan benar salah, masih dilakukan lagi perbandingan data namanya. Itulah kerangka di dalam kehidupan berpikir. Itu mungkin Pak. Oke, gini Mas. Sekarang mungkin kita masuk ke manunya ya, ke substansinya, ke materinya supaya bisa ada ketemu di antara kita. Begini. Jenengan itu pada posisi yang mana bila kita membaca sejarah Bunda Halimatus Sa'diyah itu turun dari gunung bersama teman-temannya mencari anak susu, lalu ketemu dengan Muhammad kecil yang masih ya balita, terus ditolak, terus dia nggak dapat anak susu, terus naik ke atas ya pulang, di tengah jalan dia berpikir wah daripada nggak dapat susuan ya aku turun lagi lah ngambil Muhammad kecil aku susukan. Cerita itu yang kita terima gitu. Misalkan kita diskusi tentang itu, aku tanya dulu, jenengan terima cerita itu, jenengan terima? Iya, saat saya menerima itu sebentar.